Oke, kita lanjuti lagi. Membaca pola informasi itu, seperti Bapak bilang tadi, banyak penulis yang memulai melakukan penelitian itu mencari metodenya dulu, metode penelitiannya dulu. Seharusnya yang dilakukan adalah dicari masalahnya dulu. Masalah yang akan diteliti dulu. Nanti baru ditentukan metode penelitiannya berdasarkan masalah yang diteliti. Oke. Begitu juga untuk analisis teknik media nanti secara umum ada media yang mau kita analisis. Nah, nanti kita cocokkan metode analisis apa yang akan dipakai. Sama seperti itu. Nah, ini kita membaca pola informasi itu dulu. Jadi ada beberapa mitos-mitos mitos analisis itu, isi itu biasanya memang eh, pemaknaan ya, ini pemaknaan sebuah pesan tidak lagi hanya berfokus pada simbol atau representasi luar dari pesan yang ditampilkan. Jadi perlu metode yang komprehensif membaca informasi dari sebuah pesan yang diterima. Jadi kalau kita mengaitkan dengan analisis teknik media mata kuliah kita, kalau sebuah berita itu eh, ketikan-ketikan atau huruf-huruf yang ada di media itu tidak hanya sekedar itu, tapi perlu pemaknaan yang lebih dalam. Itu maksudnya. Jadi kalau nanti dalam media kita melakukan analisis isi, ya otomatis kita harus mengaitkan dengan hal yang dibutuhkan. Ini analisis isi itu menurut Krippendorf namanya sebuah metode yang komprehensif untuk menemukan sebuah pola informasi dalam pesan. Nah, juga memperkuat argumen tersebut dengan memberikan pernyataan bahwa analisis isi yang selama beberapa dekade tadi digunakan untuk membaca karakteristik, sistematis, dan objektif. Jadi mudah-mudahan dengan adanya link buku ini nanti kalian akan mahasiswa akan lebih bisa dalam. PowerPoint itu hanya pointer-pointer pentingnya nanti dijabarkan dengan membaca buku ini. Nah, link buku yang Bapak kasih. Ini mudah-mudahan keilmuan kita akan lebih lumayan gitu. Jadi kalau memang dalam keilmuan didukung oleh teori teoretis namanya, nah itu ibarat berjalan atau berlayar kita menggunakan kompas. Jadi kalau kita berjalan tidak menggunakan kompas, sama saja kita tak tentu arah kan. Tapi kalau ada kajian teoritis yang kita pegang, kita akan lebih mudah memahaminya. Kemudian ragam aplikasi analisis itu eh, berkembang ya. Jadi jenis musik, kalau umpamanya jenis musik dulu di awal-awal diputar di Perang Dunia Kedua itu untuk membentuk konsentrasi para tentara. Jadi kita orang komunikasi ya, kita orang komunikasi ini kan Bunga, Lestari, Nurul, Eka, sama Mita pernah nggak menengok tentara berbaris sambil menyanyi? Kayak bikin yel-yel, Pak ya. Ya pokoknya ada lari-lari sambil nyanyi, bikin yel-yel. Pokoknya pernah nggak melihat itu? Pernah, Pak. Sering kan? Ah, atau diperdengarkan musik, sering juga dengar musik tertentu gitu kan. Itu sebenarnya untuk membentuk konsentrasi. Kalau umpamanya dia sambil berlari menyanyikan lagu, ayo kita maju gitu kan, ayo kita maju. Berarti dia lagi berupaya untuk bergerak gitu. Kemudian kata-katanya umpamanya jangan takut, jangan takut. Jadi mereka itu tidak akan ada takutnya berperang. Itu maksudnya. Kemudian jaga disiplin, disiplin, disiplin katanya. Maka dia bangun pagi-pagi itu. Jadi itu membentuk konsentrasi para tentara. Itu dulu. Sampai sekarang pola-pola komunikasi seperti itu tetap digunakan oleh TNI
di negara kita. Itu sangat efektif sekarang. Makanya kalau tentara itu mereka memang eh, kedisiplinan tinggi. Kalau kita di kampus mau mau belajar, apakah kita ada menyanyi gitu atau mars rock, mars apa Stay Arido umpamanya dulu atau himne Stay Arido kan nggak ada kan. Tapi kalau kita umpamanya sebelum mulai diperdengarkan lagu Mas Stay Arido maju umpamanya kan. Pernah dengar lagu Mas Stay Arido belum? Belum ya? Belum ya? Kayaknya belum ya. Mau dengar? Enggak. Nggak usah lah ya. Lalu itu kan ragamnya. Jadi nanti naratif sesuatu yang tercipta eh, dari berbagai ragam-ragam pesan yang disampaikan. Nah, ini memang agak-agak mungkin mungkin pusing kepala dulu nggak apa-apa ya. Tenang-tenang saja dulu. Karena kita nanti ini memang menganalisis tidak nampak langsung barangnya apa yang mau dianalisis. Nah, kalian karena belum penelitian jadi belum terbayang sama kalian apa yang mau dianalisis. Nanti kalau umpamanya ada tugas analisis berita tuh bisa paham. Insya Allah bisa paham. Umpamanya ada sebuah berita yang Bapak suruh analisis, buatlah atau analisis lah. Nah, itu enak tuh nanti. Lebih bisa memahami gitu. Pilihlah metode analisis yang sesuai namanya. Kita akan analisis isi dulu. Kemudian setelah kita memahami tentang membaca pola informasinya, kita pointer selanjutnya kita akan memasuk ke analisis data kualitatif. Jadi analisis data kualitatif itu seperti link bukunya yang kedua ya. Link buku yang kedua. Nah, analisis data kualitatif. Udah kelihatan? Ada kelihatan? Ada kelihatan bukunya analisis data kualitatif? Sudah Pak. Nampak kan? Bapak takut nanti Bapak aja yang memperkirakan kalian bisa melihat, rupanya nggak kelihatan kan? Oke. Jadi analisis data kualitatif itu pertama metode analisis datanya. Berdasarkan prinsip-prinsip statistika dan metodologi penelitian. Jadi ada beberapa langkah umum ya. Ah, jadi langkah-langkah itu mulai dari penentuan tujuan analisis. Ini di samping ini untuk analisis teks media, ini sangat bermanfaat oleh mahasiswa materi ini untuk penelitian nantinya. Jadi kalian kalian melakukan penelitian, baca aja buku link buku yang Bapak kasih ini nanti ya. Nanti kalian akan lebih paham. Kalau sekarang masih belum paham, nanti lama-lama paham. Yang penting ada buku. Ya buku kuncinya. Sekarang kita buku tak perlu beli-beli kemana-mana lagi. Cukup dosen mencari linknya atau PDF gratis atau yang lain-lain yang sesuai materi ya mahasiswa disuguhi link-link gratis gitu saja sekarang lagi. Jadi biaya pendidikan lebih murah. Dan Bapak tengok buku-buku yang beredar baik di berbagai link yang sifatnya terbatas masih bisa lah kita baca. Tidak harus full gitu kan. Tapi kalau memang sebuah judul buku itu nanti kalian mau penelitian, umpamanya kan ini terpaksa Bapak kaitkan dengan penelitian dalam mata kuliah analisis teknik media ini. Kalau memang ada buku itu memang betul-betul pas sekali dan tidak diragukan lagi isinya untuk mendukung penelitian kalian nanti, silakan dibeli. Karena di internet atau di link yang gratis-gratis ini dia tidak lengkap semuanya. Tapi jangan semua dibeli, nanti besar biayanya kan. Belinya lewat online aja, nggak usah dicari pusing-pusing keluar kemana-mana. Cari aja di online dapat insya Allah. Begitu nanti kalau kalian penelitian, apalagi buku mendukung yang diperlukan, ya beli aja lewat online. Jadi nanti umpamanya butuh 5 sampai 10 buku. Jadi kalau kita udah megang buku nanti untuk penelitian, kita baca tuntas-tuntas, itu penelitian insya Allah jadi bagus.
Jangan disuruh aja orang ngerjakan, nanti kita tak ngerti. Jadi tamat jadi apa? Jadi bengong, tidak tahu apa-apa juga. Tapi kalau kita memang bekerja sendiri, membuat penelitian, oh begini rupanya penelitian itu. Jadi SDM yang terbentuk itu lebih bagus. Ini macam manapun nanti seorang dosen menyuguhkan materi seperti ini sudah berbuih-buih secara detail, ditunjukkan lagi item-itemnya di bukunya. Pas ngerjakan skripsi disuruh pula orang upah, ya sama dengan tidak. Jadi dosen yang telah memberi materi ini akhirnya sia-sia membukakan pisangnya, nggak kalian makan, yang makan tukang rental kan jadinya kan. Jadi sangat rugi sekali itu. Jadi sebaiknya nanti kalau ada skripsi, proposal kerjakan sendiri ya. Oke, kerjakan sendiri nanti ya, tak boleh disuruh orang lain, termasuk jangan sama dosen ya. Oke. Insya Allah, Pak. Nah, mengapa begitu? Ini link-link buku penelitian ini udah banyak Bapak kasih. Oke, kemudian dalam pengumpulan data. Tadi dalam penentuan tujuan analisis, apakah Anda ingin menjawab pertanyaan penelitian tertentu? Mengidentifikasi pola atau tren dalam data atau menguji hipotesis tertentu. Jadi kalau tujuan analisis kita dalam analisis tag media, kemana kita perginya? Itu mengidentifikasi pola atau tren dalam datanya. Jadi bukan menguji hipotesis tertentu ya. Kalau menguji hipotesis tertentu itu untuk menguji dugaan-dugaan. Kalau sekarang berita itu sudah terbit. Nah, kita perlu apa? Kita perlu mengidentifikasi pola atau tren dalam data tersebut. Atau mungkin kebenarannya. Memang menguji hipotesis tertentu itu benar atau kemana arah yang akan diberikan ya akan diketahui nantinya. Lalu untuk pengumpulan data, kumpulkan data yang relevan dengan tujuan analisis Anda. Kemudian data dapat diperoleh melalui survei, observasi, eksperimen, dan sumber data lainnya. Dipastikan data yang dikumpulkan berkualitas dan sesuai dengan tujuan analisis. Jadi kalau umpamanya data nanti termasuk analisis tag media itu biasanya senang. Yang dianalisis itu kalau media online ya link media online-nya. Nah, kemudian eh, itu yang menjadi sumber datanya. Nah, analisis tag media online gitu atau analisis tag media kalau koran ya analisis tag korannya ya dapatkan korannya gitu maksudnya. Kemudian pembersihan data. Jadi kalau dalam metode analisis itu dibersihkan dulu datanya. Ini bukan berarti membersihkan data menyapu, bukan begitu. Jadi kalau data yang didapat itu biasanya masih data mentah. Kemudian diidentifikasi dan tangani nilai-nilai yang hilang atau dihilangkan atau kesalahan dalam data atau juga dapat melakukan transformasi data jika diperlukan perlu normalisasi dan pengkodean ulang. Jadi ini juga perlu untuk penelitian skripsi dan untuk analisis teks media ya seperti itu juga sama. Kemudian eksplorasi data. Nah, ini mengeksplorasi data ini ya lakukan eksplorasi awal pada data Anda untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pola, hubungan, dan karakteristik. Nah, seperti itu nantinya kalau analisis teks media juga butuh eh, kalau ada sebuah link berita dikaitkan dengan link media yang lain, nah nanti akan dapat pola hubungannya. Kemudian gunakan teknik visualisasi data atau seperti grafik atau diagram. Ini akan lebih mempermudah kalau umpamanya tren ekonomi 2000 dari 2000 sampai 2002 dari tahun 2020 sampai 2026 umpamanya. Umpamanya eh, kalau ini ekonomi nih ya, pendapatan per kapita menaik atau menurun gitu kan. Tahun 1000 sekian segini. Jadi kalau pakai grafik itu akan tergambar. Nah, baru jelas datanya, oh begini berarti trennya naik, trennya turun. Nah, tahu tuh, itu mengeksplorasi data. Kalau maksudnya data statistik yang ada itu biar lebih bisa orang memahami apa yang kita sampaikan.
Jadi lebih bagus dia bentuknya. Kemudian lalu kita menginterpretasi hasil. Jadi analisis data akan menghasilkan temuan atau hasil statistik. Nah, dari hasil itu nanti ya itu yang namanya kalau analisis teks media menghasilkan analisis dari media tersebut. Nah, kemudian untuk metodenya lagi ya komunikasi. Jadi kalau umpamanya sudah kita dapat, sudah kita olah, baik berbagai macam metode, ya bagaimana kita menyampaikan lagi atau menginterpretasikan data yang diperoleh lagi. Kalau umpamanya analisis teks media, ya berarti kita harus beberkan. Ini berita ini mengarah atau lebih memperjuangkan NKRI umpamanya. Kalau umpamanya dalam kasus kerusuhan di Papua umpamanya kan, media-media di Jakarta biasanya lebih cenderung membela kepentingan NKRI. Tapi kalau media-media di Papua, itu biasanya mereka lebih cenderung kepada mengarah pembelaan rakyat Papua. Jadi mereka berbeda. Biasanya berbeda itu. Biasanya sih. Ya, dari beberapa penelitian yang pernah Bapak bilang itu. Kemudian user metode analisis dibuat berdasarkan prinsip-prinsip statistik, metode penelitian menurut para ahli dan sumber serta tahun. Nah, ini metode analisis datanya. Ini nama toko-tokonya, berbagai macam metodenya. Lalu mengapa pentingnya kepekaan teoritis ini? Jadi kalau dalam penelitian eh, kita tidak ada kepekaan terhadap teoritis, ya kemampuan untuk mengidentifikasi itu akan berkurang nanti. Jadi latar belakang pentingnya kepekaan ini dapat dilihat sebagai berikut. Nah, ini kita akan memandu, kita akan dipandunya nanti. Gunanya untuk memandu penelitian. Pekan teoritis membantu dalam memandu penelitian. Lalu eh, dalam penelitian tentang pengaruh kebijakan, umpamanya kan, dalam penelitian ini kepekaan teoritis akan melibatkan pemahaman mendalam tentang teori-teori bagian faktor-faktor pengaruh potensi akademik. Jadi kalau kita dalam menganalisis teks media sesuai mata kuliah kita, ya kita juga harus punya ya ilmu-ilmu tentang media tersebut. Kalau media siber ya setidaknya kita akan memahami tentang pedoman pemberitaan media siber, mamanya. Nah, itu maksudnya ya. Jadi harus ada kaitan-kaitannya semua. Jadi tidak melompong gitu saja. Kemudian coding, coding data. Jadi kalau dalam analisis teks media dan berbagai dalam analisis isi dan yang lain-lain, mengcoding ini kadang-kadang kita cuma lihat hanya iklan coding, coding apa itu coding. Jadi coding data mengacu pada proses mengorganisir, ya, memanipulasi dan menganalisis data menggunakan bahasa pemrograman atau kode komputer. Ini kode komputer ini biasanya nanti kalau dalam analisis atau penelitian kuantitatif, ya, nanti kode-kode itu mempermudah kayak program SPSS dalam menganalisisnya. Nah, makanya kita kode-kodekan dulu, pengkodean namanya. Itu maksudnya coding data tuh. Jadi dalam pengaruh A terhadap B umpamanya. Umpama diketahui tidak pengaruhnya kurang untuk anak usia sekian. Umpamanya kodenya A12 umpamanya. Nanti dikode-kodekan. Nanti kode-kode itulah yang akan dimasukkan dalam analisis komputer, dalam pemrograman komputer. Barangkali sudah mulai bisa dipahami tentang coding ini. Ada yang sudah pernah melakukan penelitian kuantitatif menggunakan SPSS? Ada yang sudah pernah menggunakan? Halo, Sudah, Pak. sudah pernah? Bunga, Pernah. halo? Halo, Apa Pak. apa yang Bunga ketahui tentang SPSS itu yang atau pengkodean data itu?
mengubah informasi apa nama mengubah program seperti file data. Ada nak dibuat tabel-tabelnya gitu? Belum. Kalau kalau tabel itu belum sih Pak, Maksudnya diorganisir, belum. belum Pak. Dia kalau mengcoding itu nanti diorganisir dulu, dibuat tabel-tabelnya. Nanti Bapak kasih contoh ya. Nanti Oke menggunakan Pak, program program SPSS itu sudah pernah ya? pernah Pak. Ada programnya. Bunga, Ya Pak, ada program SPSS-nya di laptopnya. ada Pak, tapi yang nggak pakai laptop ini Pak, daring. Daring. Maksudnya filenya di laptop Pak, ini pakai HP daring. Oh, maksudnya ngolahnya dari HP gitu. Ya Pak. Jadi dalam analisis teks media arahnya seperti seperti itu juga nanti. Jadi kalau ada umpamanya pemberitaan itu arahnya ada sekian kata menjurus kepada umpamanya kasus kerusuhan Papua contohnya ya. Media di Jakarta umpamanya ada kata-kata arahnya NKRI atau persatuan gitu kan. Kalau nanti media dari Papua mungkin ada kata-kata ini kita bukan ini sekedar contoh ya. Mungkin ada kata-kata tuntutan merdeka gitu. Jadi kalau kita coding diorganisirkan data-data itu nanti akan ketahuan media itu dalam analisis teks kita nanti media itu cenderung mengarahkan agar Papua merdeka kalau yang di Papua. Sementara media nasional cenderung menyatakan persatuan. Itu nanti arahnya ya. Itu. Jadi kalau memang pusing sekarang ya nggak apa-apa lah, pusing lah sedikit. Hmm. Jadi pemrosesan secara otomatis, ya misalnya bahasa pemrograman seperti Python, itu membaca file data, mengubah formatnya, membersihkannya dari nilai yang hilang, dan menghitung statistik tertentu seperti rata-rata atau median. Kemudian visualisasi data yang menggunakan pustaka atau framework seperti Matplotlib. Nah, ini bisa bergrafik. Nanti yang kata-kata ini bisa kalian searching aja di Google. Apa itu program Python, apa itu softwarenya Matplotlib, kalau buat grafik, ya. Nah, ini kalau memang mahasiswa mau patuh dan mau memperdalam ilmunya setelah Bapak sodorkan ini, ya coba nanti di laptop. Matplotlib, umpamanya habis kuliah kan. Ini. Kemudian machine learning-nya, mesin coding, menguji model, seperti scikit-learn. Itu namanya untuk machine learning-nya. Kemudian pengolahan besar atau untuk big data, kayak untuk kepentingan negara, yang diolah umpamanya kepentingan rakyat seluruh Indonesia. Berurusan dengan volume yang besar, itu butuh server yang besar, mungkin bisa menggunakan Apache Spark atau Hadoop. Macam-macam programnya itu ya. Juga analisis data, coding dapat digunakan menjalankan algoritma statistik lebih kompleks, jadi melakukan pengujian hipotesis atau menjalankan simulasi berdasarkan data yang ada. Ini hanyalah beberapa contoh penggunaan coding data. Jadi ini sangat luas ya. Kemudian alur analisis datanya. Kalau alur analisis data dalam penelitian seringkali melibatkan serangkaian langkah yang sistematis. Umpamanya kita pemahaman dulu, dipahami dulu ya. Langkah pertama itu data yang telah terkumpul itu apa saja umpamanya. Uh, Misalnya data kuantitatif atau kualitatif. Kemudian dibersihkan data itu yang perlu, yang tidak itu. Yang kadang-kadang kita dapat data banyak, yang ini nggak perlu nih dalam penelitian kita atau dalam analisis teks media kita. Kemudian juga
dalam alur umumnya kita perlu transformasi data. Jadi dalam beberapa kasus mentransformasi ini sangat penting. Ini meliputi logaritmik, standarisasi, normalisasi atau proses lainnya. Kemudian analisis deskriptif. Nah, ini juga sering kita dengar apa itu yang terbanyak tuh kalau skripsi ini kita beralih ke skripsi kakak-kakak kelas kalian ya, analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Padahal alurnya itu tidak hanya analisis deskriptif, banyak macam-macamnya. Tapi biarlah kita biar tahu, analisis deskriptif itu dapat menerapkan analisis deskriptif untuk menjalankan dan menggambarkan karakteristik dasar, eh, termasuk penghitungan statistik ringkas, grafik, tabel, kontingensi, atau visualisasi lainnya untuk memahami pola atau tren. Nah, sebenarnya yang dianalisis itu yang deskripsinya yang grafik yang sudah ada gitu. Nah, tapi semua penelitian Bapak tengok banyak yang semua analisis deskriptif, semua analisis deskriptif. Padahal kadang-kadang dia tidak ada tabel yang mau diolah, yang menjadi dasar atau statistik ringkasan mereka. Mereka kadang mau ulas dari nol. Nah, itu kurang tepat juga. Nah, yang paling tepat itu kalau memang mereka sudah punya data yang sudah ada statistiknya atau data BPSK atau tabel-tabel yang sudah diolah BPSK itu bisa. Nah, menggunakan analisis deskriptif itu baru tepat. Tapi sekarang semuanya karena mungkin sudah copy paste dari senior-senior semua analisis deskriptif gitu. Nah, itu apa-apa lah, itu kondisi yang terjadi sekarang. Kemudian ada analisis inferensial. Jadi kalau setelahnya deskriptif, kalau yang lebih jauh itu ada analisis inferensial. Nah, ini menggunakan eh, lebih umum, kesimpulan lebih umum berdasarkan sampel yang dimiliki. Jadi udah ada beberapa sampel, nah, baru diuji. Nah, melalui analisis regresi ini yang ya kalau kalian nanti skripsi akan paham kalian ini akan berjumpa kata-kata regresi atau lainnya gitu. Oke. Kemudian dalam alurnya juga perlu interpretasi dan kesimpulan. Mengapa perlu? Ya diinterpretasikan dulu mengaitkan dengan kalau analisis teks berita, ya pertanyaan yang akan kita analisis itu harus ada dulu sebelum kita menganalisisnya. Kita curiga dulu media ini arahnya ke sini, media media A arahnya ke sini, media B arahnya ke sini. Kecurigaan kita itu benar benar apa tidak? Hanya itu akan diinterpretasikan dulu. Kemudian penyajian data. Nah, ini penyajian data bisa laporan penelitian atau bisa-bisa saja nanti makalah ilmiah, presentasi visual ke media lainnya sesuai dengan kebutuhan dan lain-lain. Ah, ini semacam alur analisis data model interaktif itu. Jadi ini pengumpulan data, nah, ada penyajian data, reduksi data, menghasilkan kesimpulan-kesimpulan atau penarikan atau verifikasinya. Ini alurnya ya. Kemudian eh, cakupannya lagi, ya. Kalau untuk cakupannya analisis data itu ada statistik deskriptif eh, memberi gambar umum. Nah, ada orang bilang deskriptif, gambaran umumnya saja. Statistik deskriptif memberikan pemahaman awal tentang data yang dianalisis. Jadi kalau data awal yang kita punya, kemudian ada analisis korelasi. Itu kalau nanti mengkorelasikan, mengukur hubungan atau asosiasi antara dua atau lebih variabel. Nah, jadi itu namanya korelasi. Kemudian nanti ada analisis regresi variabel prediktor dan variabel respon. Analisis regresi digunakan untuk memodelkan hubungan antara keduanya. Ini memungkinkan untuk membuat prediksi atau menjelaskan variasi. Ini kalau dalam teks media ini bisa-bisa saja nanti kalau regresi ini memprediksi kemungkinan-kemungkinan
berita-berita yang terbitkan itu akan mengakibatkan efek seperti ini. Nah, oke, kemudian analisis multivariat, banyak variabel nih. Namanya saja multi. Analisis kualitatif, data bersifat kualitatif. Jadi analisis tematik, analisis naratif, analisis kodifikasi atau teknik lainnya mengklasifikasikan. Jadi dalam teks media ini sering ini analisis naratif. Ini yang naratif ini sering dipakai ini. Mengapa naratif? Ya kadang narasi sebuah media massa itu dia ya monoton khusus dari redaksi itu saja. Karena tidak ada kadang tidak ada komen-komen netizennya gitu. Nah, itulah maksudnya. Jadi maka naratif dari media itu yang lebih condong ya, analisis yang digunakan itu lebih condong kepada naratifnya, yang dianalisis. Juga ada analisis temporal, eh, itu tren. Nah, tren itu biasanya dia berubah-ubah ya. Tahun ini tren orang kayak gini, tahun besok lain lagi. Nah, kalau memang ada nanti penelitian yang mau dibuat atau berita yang dianalisis masalah tren atau viralitas, ada sesuatu yang viral itu bisa saja menggunakan analisis temporalnya saja. Ya, karena sifatnya hanya musiman kan, ya, saat-saat tertentu saja viralnya. Nah, kemudian ada data spasial. Eh, Spasial ini menyangkut geografi nih, geospasial itu. Jadi ada koordinat. Nah, ini beda nih ya. Analisis spasial beda ya. Kemudian juga analisis interpretasi ini versus bedanya ya berhubungan dan pemahaman pengolahan informasi, namun keduanya memiliki perbedaan penting. Nah, jadi dari materi yang diulas dari tadi, kalau ada yang mau bertanya silakan. Memang agak panjang ini teori-teorinya, tapi tak apa-apa. Ini memang harus disuguhi dan nanti harus dibaca oleh mahasiswa biar betul-betul paham. Jadi jadi tidak tidak apa namanya tuh tidak ya tidak meraba-raba kalau melakukan penelitian, termasuk melakukan analisis teks media. Nah, nanti kita akan berjumpa dengan berbagai contoh. Ini baru pertemuan ketiga. Nah, kita akan lama-lama nanti berjumpa cara menganalisis teks media itu seperti apa. Tapi sebelum mengarah ke sana, ya terpaksa Bapak suguh-suguhkan dulu narasi-narasi atau teori-teori yang memang berkaitan dengan analisis teks media. Sedangkan bukunya saja metode penelitian kualitatif komunikasi. Jadi memang arahnya ke sana. Jadi jangan jangan pula menganggap eh, kok arahnya ke metode penelitian nih materi Pak Nopri ini awal-awalnya. Ini awal-awalnya Bapak suguhin dulu. Nanti kita akan menganalisisnya. Ya analisis itu kan memang harus ada teorinya dulu. Kok bisa kita menganalisis sesuatu? Apa dasarnya? Apa analisis yang digunakan? Apa pertimbangan-pertimbangannya? Apa metodenya? Cuma alurnya? Nah, seperti yang kita bahas tadi. Jadi metodenya apa? Kemudian encodingnya seperti apa? Alur analisisnya seperti apa? Cakupannya macam mana? Kemudian analisisnya ya seperti apa? Kemudian diinterpretasikan seperti apa? Diinterpretasikan gitu maksudnya. Jadi memang kita belajar eh, nge- ngedrop tentang sesuatu dalam sekali pertemuan memang rasanya mau muntah memang. Tapi mudah-mudahan ada link dua buku yang Bapak kasih itu nanti dibaca ya mudah-mudahan dibaca perlahan-lahan mudah-mudahan nanti akan bisa lebih memahami. Kalau ada yang bertanya silakan bertanya. Ini untuk rekaman yang kedua ini Pak, seperti saya punya AS. pertanyaan. Oke, silakan rekannya ada 3 menit lagi nih. Oke, pertanyaan saya adalah kenapa kenapa konsep dasar analisis pesan media massa yang ada di buku metode penelitian kualitatif komunikasi ini
sangat menguntungkan kita dalam menganalisa suatu makalah contohnya, Pak. Mengapa ya? Ya karena mempermudah saja Eka. Kalau Eka bertanya mengapa menguntungkan, ya karena mempermudah. Nah, itu jawabannya Eka ya. Nah, karena kita kan analisis teks media. Nah, tapi terselip di sini sekali mendayung, dua tiga pulau terlampau. Maksudnya, Bapak sebenarnya kepentingan Bapak di sini memberikan materi ini untuk analisis teks media. Nah, tapi juga bisa digunakan nanti untuk penelitian skripsi. Nah, itu maksudnya Kak. Jadi kalau ini kalian udah pahami, nanti ada eh, kalau mau penelitian ya bedanya nggak jauh beda dengan buku metode penelitian kualitatif ke kuantitatif ke ini sama sama dengan yang Bapak ajarkan ini. Ini yang kualitatif komunikasinya, yang kuantitatifnya ada juga gitu. Ya Kak ya, mengapa ya karena memang bisa membantu memang menguntungkan memang ya karena di sini ada teori-teori yang hampir sama dengan penelitian. Analisis teks media mata kuliah kita ini kan arahnya ke penelitian juga. Tapi yang diteliti adalah teks media. Nah, jadi kalau kalau secara umum eh, penelitian yang apa yang apa namanya itu yang dalam kita membuat skripsi itu banyak yang bisa kita teliti. Kalau kita anak komunikasi kan banyak komunikasi apa kayak yang mau kita teliti. Kalau khusus Bapak ini sekarang untuk analisis teks media. Nah, apalagi kalau ada mahasiswa yang memang benar-benar berniat membuat penelitiannya tentang analisis teks media, itu ini bisa jadi bahan dan teori dan rujukan yang sudah banyak. Bapak rasa dari sampai 15 atau 16 pertemuan nanti itu sudah cukup Bapak rasa buku-bukunya nanti dari awal nanti Bapak share terus judul-judul bukunya ya sudah cukup Bapak kira lah Bapak rasa. Ya kayak dia media yang kayak mau kita analisis itu kan bisa jadi sebuah skripsi juga penelitian. Eh, Yang kebanyakan ini orang untuk tesis nih. Mahasiswa S1 sering juga. Karena ini memang untuk S1 juga. Untuk tesis ya juga. Sama. Yang S1 kadang menganalisis kalau dia pintar dan bagus, bagus juga hasilnya Bapak tengok. Ada lagi Kak, silakan mau ditanya. Waktu habis semenit, habis itu join lagi ya. Nanti kita langsung ke pertemuan selanjutnya ya. Habis nih ya, kalau dia mati Zoom-nya, gabung lagi eh, ke... Nah, ada lagi yang mau tanya Kak, silakan. Tidak ada, Pak. Terima kasih